Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa ayyakum ajma'in. Jamaah ibadah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Izinkanlah di muqaddimah khatib berkhutbah untuk mengingatkan pribadi khatib sendiri dan jenengan semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan kita berusaha melaksanakan dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, dan kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dalam suatu hari beliau berkata di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku mereka nanti akan mendapatkan jaminan bisa masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, orang yang tidak mau. Qalu, maka para sahabat berkata, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan ya Rasul, yang enggak mau masuk surga ya Rasul? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa orang yang mentaati aku, dialah, merekalah orang yang akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa saja orang yang bermaksiat kepada aku, maka faqad abah, sungguh dia benar-benar tidak mau atau enggan masuk surga. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini merupakan hadis dan wasiat Nabi yang agung yang menjelaskan bahwasanya siapa saja orang yang mentaati Rasul, yang sesungguhnya dia telah mentaati Allah, maka akan ada jaminan mereka akan masuk surga. Dan sebaliknya, siapa orang yang bermaksiat kepada Rasul, yang hakikatnya juga bermaksiat kepada Allah, maka mereka akan terancam dengan tidak bisa masuk surga. Artinya mereka akan diancam dengan masuk neraka.
Ma'asyiral muslimin, azaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Ternyata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga Allah tegaskan, misalkan dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 13 dan 14. Allah Ta'ala menyebutkan, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batasan-batasan hukum Allah Jalla wa Ala. Siapa saja orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, Allah mengatakan yudkhilhu jannat, mereka akan dimasukkan ke surga yang sifatnya surga tersebut tajri min tahtiyal anhar, akan mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah, dan mereka khalidina fiha, akan kekal di dalamnya. Dan Allah mengatakan wa dzalikal fawzul azim, yang demikian itulah kemenangan yang besar, kesenangan yang membahagiakan tatkala orang bisa masuk surga. Allah melanjutkan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda khududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Tapi kata Allah, siapa saja orang yang bermaksiat kepada Allah, juga bermaksiat kepada Rasul, dan melanggar batasan-batasan hukum-hukum Allah dan Rasul, yudkhilhu naran, mereka akan dimasukkan neraka, khalidan fiha, dan mereka akan bisa kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, itulah azab yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin, a'azaniyallah, Allah pun mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja orang yang taat Allah, taat Rasul, mereka akan memperoleh kebahagiaan, kesenangan yang besar, itu masuk surga. Dalam surat Al-Jin 23 Allah mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada. Tapi siapa saja orang yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, maka sungguh mereka akan mendapatkan neraka jahannam, dan mereka akan bisa kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, azaniyallah wa iyyakum ajma'in. Maka pilihan terserah kita. Kita ingin memilih yang menuju surga, yang mewarisi surga, atau kita ingin memilih jalan yang menuju neraka. Kalau kita ingin menjadi pewaris surga dan termasuk orang-orang yang dijanjikan surga, tidak ada jalan kecuali taat Allah, taat Rasul, mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasul. Tapi sebaliknya, ketika orang itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasan Allah dan Rasulnya, mereka akan terancam dengan api neraka. Ma'asyiral muslimin, azaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Ramadan ketika sudah berlalu, ada dua golongan dari manusia, jamaah. Dan alhamdulillah kita sudah mulai masuk di akhir Dzulqa'dah. Kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Ada orang-orang yang tetap istiqomah setelah Ramadan berlalu dengan amal-amal solehnya, sebagaimana dia lakukan ketika Ramadan, tatkala di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, bahkan bulan Dzulhijjah nanti dia bisa istiqomah di dalamnya. Tetapi ada orang-orang yang golongan kedua, tatkala Ramadan berakhir, masuk bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, kadang berakhir pula amal kebaikan dan amal solehnya, sehingga seolah-olah mengenal kebaikan hanya di Ramadan, mengenal amal soleh hanya di Ramadan. Maka pada kesempatan yang mulia ini, kita akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah di Ramadan dengan beramal soleh, dan istiqomah di luar Ramadan dengan amal soleh yang lainnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna fil jannati la ghurafan." Sesungguhnya di surga itu ada tempat yang tinggi, ada kamar-kamar yang tinggi, yang dalamnya bisa dilihat dari luarnya dan luarnya bisa dilihat dari dalamnya, menunjukkan begitu indah tempat tersebut yang setiap orang menginginkan tempat itu, karena surga itu bertingkat-tingkat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi mengatakan seperti itu, faqama a'rabiyun, maka seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, "Ya Rasulullah, liman hiya ya Rasul?" Untuk siapakah tempat yang tinggi di surga itu ya Rasul? Karena kemungkinan Arab Badui ini ingin bisa mendapatkan tempat itu, dan ini mewakili pertanyaan para sahabat yang lain, karena tidak seorang pun pasti ketika masuk surga ingin tempatnya tertinggi dan terbaik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan tempat yang tinggi di surga itu dengan 4 kriteria. Dengan 4 kriteria, dan ini juga termasuk bagian dari amal soleh yang kita apabila mengamalkan, kita telah mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi menyebutkan liman atobal kalam, bagi mereka orang-orang yang ucapannya senantiasa baik. Bagi mereka yang senantiasa ucapannya baik, dan tatkala Ramadan kita senantiasa berkata yang baik. Kita nggak berani berkata yang buruk, yang jelek. Kenapa? Takut pahala puasa kita terkurangi, bahkan bisa hilang. Maka orang-orang yang istiqomah setelah Ramadan dengan kata-katanya yang baik, mereka bagian dari satu ciri orang yang mewarisi tempat yang tinggi di surga. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahwasanya al kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah. Bahkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sedekatin ada. Ucapan yang baik dan suka memberi maaf itu lebih baik daripada orang suka mengasih, memberi tapi menyakiti yang diberi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mengajak untuk memberikan sedekah, ucapan yang mengajak kepada berbuat amal soleh, ucapan yang senantiasa berusaha untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Tatkala dia tidak bisa berucap yang baik, dia diam. Kalaupun tidak diam, dia berzikir, dia baca Quran, dia basahi lisannya dengan zikrullah. Maka ini salah satu orang yang akan beruntung, yang mewarisi tempat yang tinggi di surga. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang kedua, tatkala Arabi bertanya, untuk siapa tempat tinggi di surga itu ya Rasul? Maka Nabi menjawab, liman at'amat ta'am, bagi orang-orang yang suka memberikan makan. Memberikan makan tidak hanya waktu iftar dan takjil saat Ramadan, tapi diistiqomahkan juga setelah Ramadan. Mereka memberi makan, memberikan makanan yang membuat orang lain kenyang. Ini amalan yang mulia. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Salam, ini yang menyebabkan orang masuk surga dengan selamat. Tatkala Nabi mengatakan, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu lillahi bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, tebarkan salam, berikan makanan, sambung silaturrahim, dan salatlah di malam hari, karena Allah tatkala manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bis salam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sifat yang kedua
yaitu orang yang suka memberi makan. Bahkan mereka wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang-orang yang baik yang Allah abadikan dalam surat Al-Insan ayat 8 ayat 9. Orang-orang yang suka memberikan makan kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan yang tertawan. Tatkala mereka memberi, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi kalian makanan itu karena Allah, bukan untuk diberikan balasan atau syukur, ucapan terima kasih. Murni pemberian mereka tatkala memberikan makan mencari ridha Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga yang Nabi sebutkan tatkala A'rabi bertanya tadi, siapa orang yang akan mewarisi tempat yang tinggi di surga, yang dalamnya kelihatan dari luar dan luarnya kelihatan dari dalam? Liman adamas syiyam, bagi orang yang istiqomah untuk berpuasa. Tentu puasa-puasa sunnah yang dia lakukan, bukan tiap hari berpuasa. Setelah Ramadan berakhir, dia pun berpuasa Syawal. Bisa jadi puasa Senin Kemis, bisa jadi puasa 3 hari tiap bulan, bisa jadi juga puasa Daud. Tidak berhenti puasanya hanya di Ramadan, tapi adamas syiyam, terus berpuasa. Karena dia tahu bahwasanya puasa itu amalan yang mulia. Bahkan kata Nabi, la mislalah, tidak ada yang semisal dengan puasa. Ma'asyiral muslimin, a'azaniyallah wa yakum ajma'in. Maka mudah-mudahan tatkala Ramadan sudah berlalu, bulan Syawal telah berlalu, ingat kita sekarang masuk bulan Dzulqa'dah dan sudah masuk di penghujung Dzulqa'dah. Ketahuilah ini bulan-bulan haram, bulan yang kadang oleh sebagian orang dianaktirikan karena mereka menganggap bulan biasa. Tidak. Bulan Dzulqa'dah sama dengan bulan Dzulhijjah, sama dengan bulan Muharram, sama dengan bulan Rajab. Yang kata Allah, minha arba'atun hurum, 1 tahun itu 12 bulan, 4 diantaranya bulan haram. Yang kata Nabi, 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tapi 1 yang berbisa yaitu Rajab. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala membimbing kami jenengan semua tatkala kita berada di bulan Dzulqa'dah yang mau masuk bulan Dzulhijjah dan nanti Muharram, kita bisa diberikan keistiqomahan dan semangat untuk beribadah, khususnya amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga dan kamar-kamar surga yang tinggi tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayul hadirun, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tatkala seorang Arab Badui tadi bertanya tentang siapakah orang yang akan dapat mewarisi tempat-tempat tinggi di surga, Nabi menjawab dengan 4 jawaban. Yang pertama sudah kita sebutkan, itu bagi orang yang orang tersebut berusaha, ucapannya baik. Yang kedua, yaitu orang yang berusaha suka memberikan makan. Yang ketiga, itu orang yang istiqomah berpuasa. Kemudian yang terakhir jamaah, sifat orang yang akan mewarisi tempat yang tinggi di surga adalah wa shallalillahi billail wan nasu niyam, yaitu orang yang sholat karena Allah di malam hari. Sholat malam karena Allah, ya, tatkala banyak manusia sedang tidur. Inilah amalan yang mulia dan inilah sebaik-baik sholat setelah sholat yang fardu. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi, ya, afdalus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah yang fardu adalah sholat malam. Ramadan mengajarkan kita selama 1 bulan sholat malam.
Maka pertanyaannya, apakah kemudian setelah Ramadan selesai, di bulan Syawal kita nggak sholat malam, di bulan Dzulqa'dah kita nggak sholat malam? Syariat sholat malam terus sepanjang masa ada. Tinggal kita mau apa tidak. Bisa kita lakukan di awal malam setelah sholat Isya, bisa kita lakukan di pertengahan malam, dan bisa kita lakukan di akhir malam. Dan ini termasuk sebaik-baik waktu sholat, ya, di akhir malam. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kami, jenengan semua, termasuk juga orang-orang yang ahli sholat malam. Karena kalau kita lihat Nabi SAW, beliau sampai rela kakinya bengkak karena panjangnya berdiri untuk sholat malam, padahal dosanya telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kita? Maka sungguh kita sangat butuh dengan sholat malam meskipun Ramadan telah berlalu, jamaah. Mudah-mudahan 4 hal yang kita sebutkan di atas dari hadis Nabi SAW, Allah menolong kita, Allah membantu kita agar kita bisa melakukannya dan kita bisa mewarisi tempat yang tinggi di surganya Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.